Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baik, saya di sini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan mengenai UAS makul ke-NU-an yang diampu oleh Bapak dosen Wahidullah. Di sini saya akan membuat video satu. Pertama, nanti saya akan menyanyikan lagu Subhanul Waton atau Ya Lalu Waton. Yang kedua, nanti video akan saya paparkan terkait dengan ceramah. Nanti saya akan memilih salah satu tema, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Itu nanti metode video terkait dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farid Sugiyanto. NIM saya 2014 10699. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Jadi di sini saya akan menyanyikan lagu Subhanul Waton terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal iman, inhadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takum الهرمان انهدوا على الوطن Indonesia بلادي عندها عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم قومي حيا قهماما كل من يأتيك يوم قومي حيا قهماما Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Baik, itu tadi lagu Subhanul Waton. Jadi lanjut saja ke materi Islam rahmatan lil alamin. Baik, di sini saya akan mencoba menjadi penceramah mengenai Islam rahmatan lil alamin. Sebelum saya memaparkan materi terkait Islam rahmatan lil alamin, saya meminta maaf kalau nanti ada
kekeliruan atau dalam penyebutan atau gimana. Baik, jadi kita hidup pada zaman yang sudah enak, dalam artian kita sudah tidak repot dalam hal memerdekakan agama Islam, atau intinya kita sudah menerima apa adanya, intinya sudah menerima dalam keadaan sudah membaik, tidak seperti pada zaman Kanjeng Nabi dalam merebutkan atau mempertahankan agama Islam sedemikian sulitnya, sampai aja sholat saja tidak berani secara terang-terangan karena ada gangguan faktor dari orang-orang kafir. Masya Allah, memang perjuangannya Nabi Muhammad itu tidak ada yang bisa menandingi kesabarannya seperti kita aja yang sudah enak kayak gini, dalam artian ya kita sholat tidak ada yang mengganggu atau gimana aja, masih banyak orang yang tidak melaksanakan sholat, atau masih banyak orang yang tidak menjalankan rukun Islam. Apalagi zaman dahulu memang beda, sudah beda kelas ya dari itu. Jadi Islam rahmatan lil alamin. Jadi kata orang, pemikiran atau konsep merupakan anak zamannya ada Aturaj Ibnu Ashrif, lahir pada konteks zamannya. Pada demikian pula dengan gagasan Islam rahmatan lil alamin. Secara bahasa, kata Islam itu berasal dari kata salama atau salima, yang artinya apa? Yang artinya itu damai, perdamaian, terus keamanan, kenyamanan, perlindungan. Jadi Islam itu ya nyaman. Islam itu ya harus kita nyaman, kenyamanan, yaitu yang dinamakan dengan Islam. Jadi Islam itu tidak ada Islam itu tidak ada peperangan kalau Islam tidak diganggu. Islam itu enak, enjoy, tidak ada paksaan. Islam kan tidak maksa, kamu harus agama Islam, kan tidak ada. Siapa yang mau monggo, siapa yang mau silakan, kalau tidak ya udah. Oke, la a'budu ma ta'budu niku suratnya Al-Kafirun. Tuhanmu ya Tuhanmu, Tuhanku ya Tuhanku, gitu. Menurut Muhammad Tahir Al-Qadri dalam fatwa tentang terorisme dan bom bunuh diri, seperti makna literalnya, Islam adalah pernyataan absolut tentang perdamaian, dan sebagai agama Islam adalah manifestasi damai di itu sendiri. Dia mendorong manusia untuk menciptakan hidup proporsional, damai, penuh kebaikan, keseimbangan, toleransi, sabar, dan menahan marah. Dari kata salima menjadi yaslamu, salaman, dan salamatan, serta kata turunan lainnya yang di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa setiap kata berasal terderivasi serta terkonjugasi dari kata Islam, secara esensial merujuk kepada pengertian damai, perlindungan, keamanan, dan kenyamanan, atau tahir qadri. Beberapa hadis Nabi Muhammad itu banyak yang mengilustrasikan makna Islam sebagai pengertian di atas. Antara lain apa? Antara lain hadis riwayat Bukhari.
Seorang muslim itu adalah orang yang orang-orang muslim lainnya merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi yang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu kurang lebihnya kesimpulannya gini. Jadi seorang muslim itu apa sih? Seorang muslim itu adalah orang yang memberikan kenyamanan kepada orang, memberikan rasa cinta kepada orang, yaitu yang dinamakan dengan Islam. Ya, intinya membuat orang lain nyaman kepada kita, itu yang dinamakan dengan Islam. Gitu. Jadi Islam tidak ada paksaan. Wah, kamu harus ikut saya, kamu harus Islam. Kalau kamu udah Islam, kamu nanti gini. Tidak ada kata paksaan. Kanjeng Nabi Muhammad saja tidak ada kata paksaan. Oke, kalau kamu mau masuk Islam, silakan. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, ya hak-hakmu. Tidak ada paksaan. Itu hadis yang pertama. Terus seseorang bertanya kepada Nabi, apakah amalan-amalan yang baik di dalam Islam ya Rasulullah? Terus Kanjeng Nabi menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal, kepada orang yang engkau tidak kenal. Jadi ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, amalan apa sih yang baik di dalam Islam? Kurang lebihnya seperti itu. Terus Kanjeng Nabi menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Jadi kesimpulannya hadis ini ya saling menyapa walaupun kamu tidak kenal. Dalam suatu contoh, kamu ketemu dengan saudara, terus kamu menyapa assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah itu bagus. Dan kalau kamu tidak kenal sama orang, misal kamu ketemu sama orang lain, kamu tidak kenal, tidak apa-apa, kamu harus menyapa assalamualaikum gitu aja. Apa susahnya toh? Nah itu amalan yang terbaik menurut kanjeng Nabi. Kalau kamu percaya, kalau nggak percaya ya udah gitu aja. Terus hadis yang ketiga itu menerangkan seorang muslim itu adalah orang-orang manusia. Seorang muslim itu adalah orang-orang manusia lainnya merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya, dan orang mukmin adalah orang yang manusia lainnya merasa aman atas darah, jiwa dan harta mereka. Ini penyempurna dari hadis yang pertama. Sudah disinggung tadi hadis yang pertama. Ini cuma menambahi saja, melengkapi hadis yang pertama. Jadi dari ketiga hadis di atas ini cukuplah untuk mengatakan dari kajian bahwa Islam itu sebagai agama secara normatif memastikan terwujudnya kedamaian dan keselamatan untuk seluruh umat manusia, dan orang muslim tidak lain adalah mereka yang mewujudkan nilai-nilai luhur Islam tersebut. Istilah Islam rahmatan lil alamin ini terdiri atas dua kata, yaitu rahmat yang artinya kasih sayang, dan lil alamin yang berarti seluruh alam. Istilah ini sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Anbiya ayat surat 21 ayat 107. Menurut At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan
fi ta'wil Al-Quran, para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai maksud ayat ini. Apakah rahmat itu diutusnya Nabi Muhammad? Ada yang bilang gitu. Ditujukan kepada seluruh alam, termasuk orang-orang kafir kah? Ada pertanyaan gitu. Atau hanya kepada orang-orang yang beriman kah? Kan enggak. Menurut At-Tabari yang paling benar adalah pendapat yang pertama. Adapun rahmat bagi orang beriman, maka sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepadanya dan memasukkan keimanan ke dalam dirinya dan memasukkannya ke dalam surga dengan mengerjakan amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang kafir, maka rahmat itu berupa penundaan bala sebagaimana yang diturunkan kepada umat-umat yang mendustakan rasul-rasul Allah sebelumnya. Jadi itu jelas. Suatu contoh lain yang terdapat pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kan ada lafal Ar-Rahman dan Ar-Rahim kan. Ya. Lah Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifatnya berbeda. Kalau Ar-Rahman kan zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Lah jadi di dunia Allah Ta'ala ia juga melasi yang semua yang ada di dunia, baik maupun itu orang kafir, orang Islam, masih diwelasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Islam kok melihat orang kafir sugih, kaya-kaya, enggak usah kaget, enggak usah bingung. Malah ada orang NU kalau malah bilang gini, "Hayya ya. Orang kafir yang enggak pernah sholat saja dibarengi Allah Ta'ala sugih kaya-kaya, masa aku yang orang Islam saja melarat." Ndak seperti dia. Itu kalau ndak NU beneran ya mungkin dia itu iri sama orang kafir. Orang kafir yang dia ndak pernah sholat saja sugih cah, masa aku sing wong NU kok melarat. Nah itu kalau ndak NU-nya diperkuat ya nanti dia bisa malah menyekutukan Allah, dalam artian dia iri malah. Kalau dia tahu, oh iya di situ kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu artinya kan Allah Ta'ala masih memberikan kewelasan kepada dunia lan akhirat. Nah, dunia yang semua yang ada di dunia ya pasti diwelasi Allah Ta'ala, walaupun dia itu Kristen, Yahudi, atau yang Majusi atau yang lainnya pasti dikasih kewelasan. Berbeda dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu kan memberi kewelasan neng akhirat bloko kan, akhirat bloko. Dan nanti di situ ada pembeda antara Islam, Kristen, Yahudi dan lainnya. Kalau sudah di Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau sudah di Ar-Rahim ya ndak bisa yang diwelasi Allah Ta'ala ya nanti hanya orang Islam. Orang Ar-Rahim kan teridat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Itu suatu contoh lain. Terus bisa dikatakan gagasan Islam rahmatan lil alamin ini masih pada konsep abstrak. Agar lebih operasional, pengertian dari Nur Syamber ini bisa menjelaskan gagasan Islam rahmatan lil alamin tersebut, yaitu gagasan dan upaya orang Islam khususnya di Indonesia itu menjadikan Islam sebagai rahmat
bagi seluruh alam. Bukan hanya keselamatan bagi manusia, tetapi juga untuk alam lainnya. Yang diselamatkan adalah hablum minallah, hablum minannas, dan juga untuk lainnya. Dan juga hablum minal alam. Keselamatan manusia tidak ada artinya jika alam tidak dalam keselamatan. Makanya Islam yang menyelamatkan adalah Islam yang memberikan keselamatan bagi semuanya. Jadi gagasan yang ada pada Islam rahmatan lil alamin yaitu hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Satu kesatuan ini ya memang harus mencakup. Kalau tidak ada ya wah dah disebut rahmatan lil alamin. Lebih lanjut Nur Syam itu mengatakan bahwa gagasan Islam rahmatan lil alamin itu mengembangkan pola hubungan antar manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleransi, serta mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang. Pluralis dalam arti memiliki relasi tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras, ataupun titik lainnya yang membedakan antara satu orang dengan orang lain. Humanis dalam arti menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghargai manusia sebagai manusia. Sudah jelas di sini. Terus dialogis dalam arti semua persoalan yang muncul sebagai akibat interaksi sosial didiskusikan secara baik dan akomodatif terhadap beragam pemikiran. Dan toleran dalam arti memberi kesempatan kepada orang lain yang melakukan sebagaimana yang diyakininya dengan penuh rasa damai. Kaitannya dengan profil manusia atau siswa atau mahasiswa yang dihasilkan oleh institusi pendidikan agama Islam ke depan adalah bangunan Islam Indonesia yang berwajah menyelamatkan relasi antar manusia dan relasi antar manusia dengan alam sebagai perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin. Yang dalam konteks dunia Islam pada umumnya dan Indonesia pada khususnya sedang menghadapi persoalan yang berkebalikan dengan gagasan Islam rahmatan lil alamin. Seperti apa contohnya? Satu, seperti contoh kekerasan, ekstremisme, terus ada lagi radikalisme dan terorisme, aliran keras, dan banyaklah. Itu PR buat kaum pemuda untuk di masa depan. Kalau udah ada dasarnya yang kuat ya mudah goyah nanti. Terus tantangan untuk Islam rahmatan lil alamin. Sejak kasus serangan ke Menara Kembar WTC pada 9 September 2001, label radikal dan bahkan teroris sering dikaitkan tidak saja kepada orang Islam, bahkan kepada Islam itu sendiri. Ada yang beranggapan bahwa Al-Quran dan hadis Nabi memang mengajarkan orang Islam untuk melakukan kekerasan kepada orang lain. Namun faktanya menyebutkan sebaliknya, bahwa mayoritas masyarakat Islam di seluruh dunia tetap dalam pemahaman yang sama bahwa Islam adalah agama cinta perdamaian. Lainnya pemahaman yang menyelisihi pemahaman mayoritas orang Islam tentang pesan damai Islam yang akhirnya membentuk pemahaman ini mengada-gada supaya
Islam itu seperti keras lah, tapi padahal itu tidak. Yang membentuk pemahaman tadi yaitu pemahamannya yang dinamakan dengan radikal atau ekstrim atau yang lainnya. Itu sudah dikalkulasi, sudah diprogram oleh kaum radikalisme untuk menghancurkan agama Islam. Sebagai kecil umat Islam sebenarnya dari perspektif sejarah sudah dimulai pada zaman Nabi masih hidup, dilanjutkan oleh mereka-mereka yang membelot pada zaman Khalifah Utsman bin Khalifah Ali yang kemudian disebutkan dengan Khawarij. Terus oh iya. Terus secara ini ada hadis yang menghindari sikap ekstrim. Ini sudah diingatkan oleh Nabi kita. Jadi kayak hal-hal seperti ini ekstrim sudah ada pada zaman dahulu. Nabi Muhammad bersabda, "Wahai manusia, berhati-hatilah kalian dari sikap ekstrim dalam beragama, karena sesungguhnya sikap seperti itu yang telah menghancurkan umat sebelum kamu." Nah, ini kamu disuruh berhati-hati untuk menyikapi sesuatu hal yang masih belum jelas. Kalau kamu ujuk-ujuk diojok-ojoki orang banyak, kamu jangan seperti ini lah, kamu belum tahu secara jelas kepada orang lain lah, kamu itu jangan mudah paham, jangan mudah tergoda kepada orang yang kamu belum pahami secara penuh. Nah, itu Kanjeng Nabi sudah mencegah kepada kita jangan mudah percaya kalau tidak ada bukti-buktinya. Terus secara umum bentuk huluf itu menurut Abdurrahman bin Mu'alla al-Luwahir di dalam al-huluf dibagi ke dalam dua bentuk. Terus saya lanjutkan. Jadi buruk sangka terhadap manusia itu jangan mudah langsung percaya. Melihat fenomena seperti ekstrim yang marak belakangan ini, khususnya di dunia Islam, para peneliti telah banyak melakukan pengkajian terhadap fenomena yang terjadi pada sekarang ini. Terus hasil dari penelitian tadi itu terhadap faktor-faktor penyebab ekstremisme dalam beragama ini, misalnya ditulis oleh Yusuf Al-Qadrawi dalam As-Safwah Al-Islamiyah Baina Al-Juhud wa Ad-Daruf, terjemah Indonesia membedah Islam ekstrim pada tahun 2001. Menurutnya faktor-faktor ekstremisme itu satu, lemahnya pandangan terhadap hakikat agama. Itu faktor yang pertama. Terus faktor yang kedua, kecenderungan zahiriyah atau harfiah dalam memahami nas-nas Al-Quran.
Terus faktor ketiga, sibuk mempertentangkan hal-hal sampingan seraya melupakan problem pokok. Itu yang ketiga. Yang keempat, berlebih-lebihan dalam mengharamkan sesuatu hal. Terus yang kelima, pemahaman yang keliru dalam beberapa pengertian atau istilah. Terus yang keenam, mengikuti hal yang samar atau mustabihat yang belum jelas dan meninggalkan yang jelas atau muhkamat. Yang selanjutnya, mengambil ilmu bukan dari ahlinya. Yang keempat, berpaling dari ulama. 9, lemahnya pengetahuan tentang sejarah menjadi penting untuk mengupayakan langkah-langkah antisipatif menahan lajunya masalah ekstremisme ini, terutama di sekolah-sekolah atau kampus dan pendidikan Islam rahmatan lil alamin. Para pemuda merupakan target strategis untuk disusupi dan diindoktrinasi oleh ekstremis. Banyak ini faktor-faktor yang mengenai maraknya radikalisme masuk. Kenapa kok mudah masuk? Tadi sudah dijelaskan, mudah mengharamkan sesuatu hal, terus menjauhi para ulama. Banyaklah faktor-faktor. Nabi Muhammad sudah memberikan sinyalemen ke arah tersebut. Nabi Muhammad sudah mengatakan akan muncul pada akhir zaman suatu di mana kaum yang terdiri dari generasi muda, dangkal pemikirannya, mereka berkata dengan sebaik-baik perkataan manusia yang hanya sebatas kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Di mana saja kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah. Sesungguhnya membunuh mereka akan mendapat pahala di hari kiamat. Kalau memahami suatu hadis ini jangan terus seakan-akan saklek. Di sini kan ada membunuhlah kamu akan mendapatkan pahala. Kamu jangan langsung membunuh, tapi lihat dulu konteksnya bagaimana. Gitu. Terus menurut Muhammad Thohir, kata hadis di atas bisa jadi bahwa Khawarij merupakan orang-orang muda atau menggunakan orang muda untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka agar terhindar dari infiltrasi dan indoktrinasi paham ini. Oleh karena itu, sekolah, dalam hal ini guru merupakan benteng kedua setelah orang tua dalam menyemai Islam rahmatan lil alamin. Peran sebagai guru atau dosen atau lainnya lah menjadi penting di dalam menjelaskan dan mencontohkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta alam. Jadi guru itu sangat penting sekali. Seorang guru itu harus bisa menghandle, memberikan contoh kepada anak didiknya, bisa mengajarkan Islam itu yang bagaimana, Islam itu harusnya gimana, ada batas-batasannya gimana. Nah, itu seorang guru memang dituntut untuk. Guru itu ada istilah guru itu digugu dan ditiru. Terus melahirkan generasi yang berkarakter pluralis, humanis, dialogis dan toleran, serta menghargai alam. Jadi seorang guru atau dosen
atau disebut kalau Arab ya mu'alim, muhatib, mudaris, syekh, imam atau lain sebagainya sebagai sumber belajar bagi para siswa atau mahasiswa merupakan faktor paling penting dalam tradisi keilmuan Islam pada masa klasik. Mereka yang belajar tanpa guru hanya melalui media tertulis atau audio atau visual diibaratkan oleh Kunto Wijoyo sebagai muslim tanpa masjid. Bahkan di dalam tradisi sufi dikenal ungkapan man la syaikha lahu fa asyaitun syaikhun lah. Kitab-kitab klasik dalam dunia pendidikan Islam seperti Ta'lim Muta'alim karya Az-Zarnuji dan Tazriyah As-Sami' wal Muta'alim karya Ibnu Jama'ah menempatkan arti penting guru dalam pendidikan siswanya. Jadi setelah guru, metode pengajaran yang digunakan pada masa klasik Islam dengan membiasakan menghargai perbedaan pendapat, mengikuti dan mempelajari mazhab atau aliran atau pemikiran tertentu yang masih berada dalam koridor agama dengan tidak fanatik, menempatkan wahyu dan akal secara proporsional, serta terdidik di dalam kehalusan budi dan batin di dalam akhlak atau tasawuf. Telah menjadi bukti dalam sejarah bagi perkembangan Islam yang toleran dan damai gitu. Jadi inti dari rahmatan Islam rahmatan lil alamin itu ya saling menghargai, saling menghormati. Islam tidak ada sewenang-wenangnya. Intinya hablum minallah, hablum minan nas dan hablum minal alam. Itu Islam rahmatan lil alamin. Mungkin itu dari saya sebelum saya tutup, kalau memang tadi ada perkataan atau ucapan-ucapan dari saya yang belum pas, saya mohon sebesar-besarnya dimaafkan. Saya masih dalam fase proses belajar, proses bagaimana caranya menjadi orang yang baik, bagaimana cara menjadi orang yang bisa digugu orang atau bisa menjadi panutan kepada orang lain. Maka sudilah Bapak dosen, Bapak Wahidullah bisa memaafkan kekurangan dari diri saya. Mungkin dari itu, kalau ada kesalahan saya minta maaf. Allahumma muwaffiq ila wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.